Selamat datang di channel Saham Cuan. Hari ini, kita akan menganalisis saham INET atau PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. INET ini bergerak di bidang layanan B2B untuk perusahaan internet service provider dengan market share lebih dari 100 perusahaan dari total 800 ISP di Indonesia. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau yang dikenal dengan tiker INET merupakan penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi berbasis B2B, terutama untuk para internet service provider di Indonesia. Saat ini, INET sudah melayani lebih dari 100 ISP dari total sekitar 800 perusahaan ISP di Indonesia. INET menawarkan berbagai layanan seperti pusat data interkoneksi, kolokasi, lokal loop hingga IP transit. Dengan 13 titik layanan POP di 8 kota besar dan bahkan 1 di Singapura, INET punya cakupan layanan yang cukup luas di sektor yang sangat berkembang, yakni infrastruktur digital. Kinerja keuangan Q2 2025. Pendapatan dan laba. Revenue 60 miliar rupiah, gross profit 22 miliar rupiah, margin kotor 35,29%, EBITDA 8 miliar rupiah, net income 8 miliar rupiah, margin bersih 18,97%. Menariknya, INET mencatatkan pertumbuhan pendapatan year on year sebesar 341% dan laba bersih melonjak hingga 1.186% YoY. Ini menunjukkan kinerja luar biasa secara tahunan. Neraca keuangan. Kas 96 miliar rupiah, total aset 312 miliar rupiah, liabilitas hanya 20 miliar rupiah, ekuitas 291 miliar rupiah. Net debt negatif 95 miliar rupiah, artinya perusahaan tanpa utang dan punya kas melimpah. Dari sisi solvabilitas, INET sangat sehat dengan current ratio mencapai 7,69% dan hampir tanpa utang. Ini memperlihatkan manajemen keuangan yang konservatif dan kuat. Arus kas. Cash from operations 3 miliar rupiah, CAPEX negatif 13 miliar rupiah, free cash flow negatif 11 miliar rupiah, cash from financing 67 miliar rupiah. Walaupun FCV negatif, tapi ini disebabkan oleh investasi besar, CAPEX, yang mungkin akan memberikan hasil di masa depan. Masuknya dana dari pembiayaan juga memperkuat posisi kas. Profitabilitas dan efisiensi. ROA 2,60%, ROE 2,78%, aset turnover 0,21%, receivable turnover rendah di 0,185%. Rasio profitabilitas INET masih rendah jika dibandingkan dengan valuasi yang mahal dan efisiensi operasional juga belum terlalu optimal. Valuasi. PER TTM 328 kali, PBV 9,12 kali, price per sales 44,08 kali, EV per EBITDA 318 kali, PEG ratio 6,57 kali, dividen 0,08 per saham, yield hanya 0,02%. Secara valuasi, saham INET tergolong sangat mahal. PER yang mencapai 328 kali dan PBV 9 kali menunjukkan ekspektasi pasar yang sangat tinggi terhadap masa depan perusahaan. Namun ini juga berarti resikonya tinggi apabila pertumbuhan tidak sejalan dengan ekspektasi. Kesimpulan, kelebihan INET, pertumbuhan revenue dan laba sangat tinggi, neraca keuangan sangat sehat, bisnis di sektor strategis, digital infrastruktur, bebas utang dengan kas besar. Tantangan INET, valuasi sangat tinggi, resiko overvalued, arus kas operasional kecil dan FCV negatif, efisiensi dan profitabilitas belum maksimal. Apakah INET layak untuk dikoleksi? Kalau kamu mencari saham growth jangka panjang di sektor digital dan siap menghadapi volatilitas harga, INET bisa menarik dengan catatan kamu paham bahwa harga sekarang mencerminkan harapan yang sangat tinggi. Gimana menurut kalian tentang saham INET ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan analisa saham lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.